Shalom, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Firman Tuhan hari ini Rabu 30 April 2025 tertulis dalam Yeremia 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, memeras orang-orang miskin dan yang lemah, penyembahan berhala dan kejahatan moral, tidak mematuhi firman Tuhan, kepalsuan dan tipu muslihat untuk mencapai tujuan. Itulah dosa dan perilaku yang terlihat dalam kehidupan para gembala Israel, yaitu para pemimpin dan juga para imam-imam. Akibatnya banyak dari bangsa itu yang terikut melakukan dosa sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyerukan pertobatan dan memperingatkan mereka tentang hukuman yang akan datang. Meskipun Israel bukanlah orang-orang yang tidak setia, tetapi Tuhan menawarkan kesempatan untuk kembali bertobat kepadanya. Itu menjadi bukti nyata bahwa kasih Tuhan tidak berubah dan tidak gagal bagi umatnya, meskipun Israel sering tidak patuh. Salah satu cara yang diperbuat untuk menuntun dan memulihkan Israel, Tuhan mengatakan bahwa Ia sendiri akan bertindak mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hatinya. Gembala yang sesuai dengan hatiku. Perkataan itu menunjukkan bahwa para pemimpin atau gembala Israel akan dipilih sendiri oleh Tuhan dan akan sejalan dengan keinginan dan maksudnya sendiri bagi umatnya. Para gembala yang berkomitmen kepada Tuhan dan kehendaknya tidak dimotivasi oleh keuntungan atau ambisi pribadi mereka sendiri. Tuhan telah membukakan pintu bagi umatnya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan terus melakukan dosa mereka. Akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan penghancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel selama 70 tahun. Itulah upah bagi umat yang tidak mau taat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji Allah kemudian diwujudkan lewat kehadiran Yesus Kristus. Dialah gembala yang baik, Yohanes 10. Gembala yang jauh berbeda dari gembala Israel pada zaman Yeremia. Ia memberikan nyawanya untuk menebus kita umat yang berdosa. Karena itu, dengarkanlah suaranya dan taatilah perintahnya. Dalam Yohanes 10 ayat 27-28, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah itu menjadi kekuatan dan bekal kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang baik, yang selalu setia, menyertai memberkati kehidupan kami. Bahkan Engkau sampai tersalib di kayu salib untuk menebus kami umat yang berdosa. Kasih-Mu sungguh luar biasa. Engkau adalah gembala bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami selalu taat dan setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui penyertaan berkat Tuhan kepada kami, biarlah kami juga Tuhan menunjukkan sikap, perilaku, tindakan, perbuatan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan, hendaknya setiap perilaku kami, tindakan kami, kehidupan kami menjadi teladan berkat bagi banyak orang. Berkati
jemaatmu pada satu hari ini dalam setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Kiranya sukacita, damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap jemaatmu. Berikan kesehatan, berikan sukacita Tuhan, dan ingatkan selalu supaya tetap berdoa, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Secara khusus kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkatimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.